Kemarin aku juga sempat lihat itu beberapa video di YouTube, memang ada beberapa orang yang udah beli produk kamu dan benar-benar dibongkar sama dia tuh. Isinya apa sih, Oh ininya gitu. apa gitu. Aku pernah lihat itu untuk Nah, kemarin. review, Nah, review ya. pertanyaanku adalah seberapa lama sih kamu mempertahankan sebuah produk sebelum kamu bikin produk baru? Nah, apa sih kalau masalah apa sih bajakan kayak gitu gitu ya. Saya nggak terlalu musingin ke sana sih gitu ya. Yang paling penting tuh gimana caranya saya ngejual lebih banyak dari si pembajak itu gitu ya. Jadi yang namanya mau security mau kayak gimana itu balik lagi. Saya tuh dapat ilmunya tuh dari bukunya si Panji itu Indiepreneur itu. Jadi dia bilang tuh bukan salahnya pembajak gitu kan. Yang disalahin tuh ya kita nggak bisa ngejual lebih banyak dari mereka gitu. Biasanya yang ribut-ribut itu ya karena mereka nggak bisa ngejual lebih banyak dari si pembajak itu gitu ya. Jadi mereka ribut gitu. Tapi kalau kita ngejualnya lebih banyak dari mereka, ya udahlah itu mah jadi amal amal kita aja lah, jadiin sodako aja lah kayak gitu sih. Emang susah sih, tapi tetap aja kita dibikin proteksinya tetap sih, proteksi segala macam. Ya, yang ada yang bajakan mah ya pasti nggak bisa dihindari, apalagi di dunia digital itu. Nggak ada yang 100% aman gitu. Yang penting mah kita fokus gimana caranya kita ngejual produk kita gitu supaya banyak yang beli. Kayak gitu sih, fokusnya di sana sih. Kayak gitu Om Chandra. Oh Oke. ya satu lagi mempertahankan itunya, baik lagi kalau bikin produk tuh ke momentum sih kalau yang di saya ya. Momentum kan dulu momentumnya yang BBM gitu ya. Saya buru-buru cepat bikin BBM, habis itu BBM hilang, ya kita harus bikin lagi gitu, nggak bisa mempertahankan itu, kita bikin lagi, kita kan bikin yang Facebook gitu, kayaknya kalau Facebook kan nggak ada matinya gitu, dia kayaknya bakal terus bertahan gitu sampai kiamat mungkin. Terus berkembang sih Instagram, jadi benar-benar, dan kita harus menemukan momentumnya cepat-cepat gitu, kalau ada ini langsung cepat, jangan sampai keduluan sama orang lain gitu, kayak gitu sih. Jadi jadilah yang pertama gitu, kalau nggak bisa jadi yang pertama jadilah yang berbeda gitu. Tapi saya usahain jadi yang pertama dan yang berbeda sih kalau saya gitu. Yang pertama, bicara masalah output berarti ada bicara metode. Ya, Hmm. nah yang mau ditanyakan pertama metodenya bagaimana di Metode awalnya kan. proses ya, Nah, kan penting desain selalu berhubungan dengan metode kan. Meskipun iya mah asal gorolog ya mah langsung nyeun. bikin, ya tetap itu kan disebutnya metode. Nah yang kedua itu cara ngejualnya online atau produknya di package dalam bentuk CD kayak tadi di dummy mockup. Enggak, itu cuma mockup aja online. Jadi kalau digital tuh ya benar-benar online kan, nggak ada lagi pengiriman CD, pengiriman dan lain-lain gitu. Nggak ada burning-burning kayak gitu, nggak Langsung ada online gitu. ya. Langsung online. Download semua Terus berarti ya? download Iya, semua berarti ya. download semua. Oke. Jadi metodenya sih proses apa sih ngedesainnya tuh ya baik lagi dari masalahnya dulu sih Kang Ono, misalkan nah Ah, ini tuh lagi masalahnya apa sih di mereka gitu kan. Nah ya udah misalkan pas bikin mana ya, yang taruhlah yang logo lah misalkan. Nah kan udah ngelihat wah kayaknya mereka tuh belum punya identitas, itu belum punya logo, ya udahlah cepat buru-buru gitu bikin. Nah kalau yang logo ini termasuk yang produk terlama gitu ya, produk terlama terlama ya. dibikin gitu, hampir Dan 6 terbanyak. bulan apa 8 bulan lah pokoknya sih. Wah itu puasa gitu ya. 8 bulan, 6 bulan Hebat. gitu bikin gitu. Wah itu lama banget gitu, apalagi ya harus rada unik gitu ya dari yang lain, tapi wah ini mah udah ada yang di sini kan mirip-mirip, nah kayak gitu. Terus kan si identity kit-nya juga lama gitu, jadi dari sana bikin produksi gitu sama sih. Jadi kita apa namanya, karena nggak punya bos ya, nggak punya atasan, nggak punya klien ya, ininya tuh targetan kita, lo mau cepat dapat duit enggak gitu ya, kalau mau cepat dapat duit ya ayo selesaiin cepat-cepat kan kayak gitu. Tapi Berarti kadang-kadang kan kemampuan analisis dalam mencari untuk membuat produk baru ya yang harus kuat di awal ya di dia. harus benar-benar kita harus bergaul sih kan, jadi itu makanya saya tuh mencolok di komunitas-komunitas itu kan, dan Hmm. di banyak ikut komunitas gitu kan. Nah saya tuh ngeriset gitu kan, itu mereka perlunya apa, dan dihubungkan dengan skill kita ya, terutama ya kalau misalkan komunitasnya nggak mendukung skill kita dan nggak ada cuannya gitu ya nanti ke depannya, ya udah wis tinggalin aja gitu kan, jangan terlalu berlama-lama di situ gitu. Nah itu harga dijualnya memang beda-beda ya setiap produk ya, Di. Itu cara Beda-beda, beda. menghitung harga dengan produknya tuh bagaimana itunya secara ngitung?
Nah, kan di dalam online tuh udah ada psikologi harganya, Kang Ono. Jadi mereka tuh kalau di atas 500.000 tuh udah pasti mahal gitu bilangnya. Udah pasti inilah gitu, terlalu tinggi gitu. Jadi Ya. itu antara di 250.000 sampai 500.000 gitu. Jangan sampai di bawah 250.000 gitu. Nah itu ke kitanya juga inilah gitu terlalu sedikit gitu. Jadi di 250.000 sampai 500.000 itu udah harga paling mentok gitu. Dari sana aja sih ngelihatnya gitu. Ini sebetulnya produk digital potensial kalau dibuat coveragenya lebih luas asli Jadi Nah benar. Jadi balik demand-nya lagi. tinggi ini. Nah tergantung niche-nya ya. Nanti niche-nya apa gitu teman-teman gitu ya. Kalau mau produk kita ya usahakan sih niche-nya yang benar-benar umum gitu kalau bisa ya kayak gitu. Nah kalau saya kan masih benar-benar spesifik ya niche-nya gitu. Di entrepreneur pemula kan gitu sama bisnis online. Ya udah ambil di ceruk market itu aja gitu. Nggak kemana-mana lagi. Keren, mantap. Oke, teman-teman ada yang lagi yang mau tanya? Ikutan ya. Silakan Gaby. Ya, kalau dari saya sebenarnya saya ini bukan desainer grafis, tapi lebih kayak kalau sekarang tuh mainnya di marketing dan branding. Tentunya berhubungan dengan para desainer grafis dan visual seperti video maker misalnya. Nah, salah satu yang kalau bisa pengen saya tambahin ke sini itu kayak saya terinspirasi dari Mas Didi yang tadi bilang bahwa join dengan komunitas-komunitas dan UMKM atau UKM yang menganalisa apa sih kebutuhan mereka terhadap bisnis mereka supaya lebih bisa dioptimize gitu. Nah ini saya kayak sebenarnya mungkin bukan ide yang original dari saya, mungkin ada juga gitu. Tapi kebayangnya tuh si desainer grafis ini terhadap UMKM itu dia bisa salah satunya bikin ide seperti misalnya ada satu akun di Instagram, saya lupa apa itu. Jadi isinya tuh hanya kayak komik-komik gitu. Komik-komik yang 4 slide, terus akhirnya di slide terakhir dia di collage jadi satu frame. Nah, dia base-nya memang graphic design, tapi akhirnya dia bikin akun itu jadi kayak IP, intellectual properties. Di akunnya itu dia bisa akhirnya memakai karakternya dia untuk membuat special edition dari brand-brand yang UMKM yang butuh special edition. Misalnya satu produk, ya kayak gini deh, kita kalau bicara ada susu yang kita sering temukan di market yang saling sebelahan itu kalau bersaing itu ya, yang itu kan ada susu tapi dia pakai karakter Superman, dia pakai karakter nah si IP ini itu sebenarnya kan bisa jadi bagian dari produk untuk bikin special edition seperti itu. Jadi sebenarnya ada satu lagi opsi untuk desainer grafis untuk menjual materinya. Nah, jadi mungkin itu satu ide sih yang bisa saya usulin juga ke teman-teman desainer grafis untuk bisa di PDKT-in ke brand-brand tersebut. Mereka jadi punya special edition. Syaratnya juga cuma satu, si desainer grafis ini saya usulkan supaya dia bikin akun Instagram. Jadi akun Instagramnya itu jadi IP. Disitulah karakternya itu jadi ciri khas si akun itu gitu. Kemudian menumbuhkan follower dan sebagainya. Jadi kalau follower dia banyak, otomatis kan produk-produk yang akhirnya special edition pakai karakternya dia itu juga tertarik untuk beli nih. Misalnya ternyata karakter yang diciptakan Mas Didi atau teman-teman yang ada di grup ini itu ada di produk tertentu yang mereka suka. Misalnya nggak harus melulu susu, tapi bisa kayak minuman kekinian tuh kan banyak tuh ya, kopi-kopi yang baru buka tuh ya. Itu bisa ditaruh di gelasnya, tapi special edition kerjasama dengan si karakter yang diciptakan oleh desain grafis itu gitu. Kira-kira kayak gitu sih, mungkin itu bisa membantu juga sih para UMKM dan para graphic designer yang ada. Nih aku mau kasih ini aja sih, nih ada aku waktu itu kenalan. Nah dia bangun ini namanya Putri Lapar. Isinya mengenai makanan gitu. Dan ini apa namanya? Dia bikin karakter ini si Putri Lapar ini gitu. Ya, dia iya.
Ya, jadi ini dia benar-benar building di Instagram dan cukup lama dia buildingnya sampai dia akhirnya bisa disponsorin. Tapi waktu dia dari sini sampai IP-nya itu dikenal, gitu kan, itu perjalanannya panjang banget. Kalau di Indonesia tuh sekarang yang kayak Marvel gitu udah ada kayak Gundala gitu kan. Nah, itu dia juga jadi IP sekarang dan Gundalanya juga sudah dihaki gitu. Kalau bisa sih kita memang mulai concern terhadap HKI, grafik designers ini. Jadi menjaga kekayaan intelektualnya kan. Ada teman-teman lagi mau nanya ke Didi atau menambahin? Gue Chan mau dong. Oke, Fadli, mangga, silakan. Halo, Di, Sampurasun. Halo, Kang Fadli. Halo, Assalamualaikum. Damang, Di. Salam, alhamdulillah. Punten telatnya. Santai, Kang. Gini, ini masih buka jam hiji ya, Mas? Lain asupna telat. Jadi gini, Didi dimulainya dari kapan, Di? Ini kalau produk digital sih di akhir 2014 ya, produk pertama tuh Desember 2014. 14. Saya suka lihat di Facebook. Ini berhubungan sama Kang Ratno tadi. Karena saya ada di kampus nih, Di. Dulu ketika pertama kali masuk, awalnya masuknya kemana, Didi, sebelum concern di digital ini? Dulu ke produk-produk digital ini. Jualan soto pernah kan? Lain asup ka dieu ka industri kreatifna. Ya, jadi pertama kan gawe dulu kan, gawe di kalau zaman sekarang mah namanya tuh UI UX lah bahasa gaulnya teh. Kalau dulu mah kan GUI ya, masih zaman-zaman GUI dulu mah. Nah, dulu saya di situ gitu bikin tampilan website, tampilan aplikasi gitu ya di IT konsultan gitu di software house di Bandung gitu. Tapi ya proyeknya tuh proyek pemerintah gitu, nggak ada swasta gitu. Nggak ada tantangannya sih ya template-nya gitu-gitu aja gitu. Web dinas A, dinas B, dinas C ya udah satu gitu kan. Kalau pemerintah tuh udah ada ininya gitu kayak gitu semua aplikasinya gitu, nggak ada, biasalah nggak ada tantangannya gitu sampai akhirnya bertahan di sana kan. Nah, habis itu keluar kan dari situ tuh ini kayaknya ini kan resign, nah pengen usaha Kang gitu kan. Akhirnya dari situ ya itu cari komunitas, cari ilmu segala macam, ilmu bisnis, ilmu jualan, ilmu marketing. Nah, akhirnya saya pikir juga ternyata anak DKP itu harusnya ada ngedalamin ilmu marketing itu gitu. Jangan sampai dia tuh nggak bisa ngejual produknya gitu, nggak bisa ngejual skillnya gitu. Setelah saya ketemu anak-anak internet marketing gitu, wah ternyata ini nih yang saya butuhin kan gitu kan. Ini skillnya saya udah ada, cara ngejualnya gimana, cara nge-marketinginnya gimana kan gitu ya. Akhirnya ketemu tuh si missing link-nya gitu kan. Antara skill saya yang saya punya dengan cara ngejualnya tuh kayak gimana gitu kan. Nah, dari situ sih akhirnya terjun ke produk digital. Sebenarnya ngelihat dari luar juga sih ada anak-anak internet marketing tuh yang mereka jualannya di luar waktu itu Kang. Enggak di lokal gitu kan. Dan waktu itu yang jualan template desain di lokal tuh kayaknya baru saya aja tuh zaman-zaman 2015 2016 tuh belum ada yang main. Sekarang aja rame gitu 2020 gitu. Banyak yang bikin template juga gitu. Nah, jadi sekarang sendiri tuh. Sekarang sendiri nih Didi. Sekarang sendiri. Oke, jadi kalau bisa dibilang jadi pengusaha ya, entrepreneur. Karena ya, gini Di, kemarin kan lebih cocoknya. Pengangguran lomba duit. Jadi ketika kemarin Chandra Gaga itu bikin kasih sesi bicara di kita, banyak yang nanya nih. Jadi ternyata karena memang temanya tuh digital kemarin ya, terus berhubungan sama COVID, ekspektasinya semuanya tuh ke Chandra, kalau nggak ke Gaga. Padahal ini contoh lain gitunya dari lulusan DKV, kemudian dia kerja di tempat lain, terus akhirnya dia bisa menemukan sesuatu, insight tentang dirinya, akhirnya kerja nih, bikinlah sesuatu di luar dari studio DKV, advertising bahkan TV program dan lain-lain gitu. Dan menarik deh, laku deh. Terus pakai lagi ilmunya DKV. Maksudnya gini, ketika menemukan bahwa saya harus melakukan ini, Di. Ya, orang teh kudu kieu nama. Udah sih Kang ujung-ujungnya. Anjir. Enggak, maksudnya gini, tiba-tiba kok bisa memutuskan gitu, Di. Nah, itu kan, balik lagi kan tadi saya udah cerita di awal tuh, kan saya gabung di komunitas entrepreneur pemula ya, sama digital marketing gitu. Nah,
saya tuh melihat kendala mereka gitu, melihat masalah si pebisnis pemula tuh mereka nggak terlalu aware dengan si desain promosinya gitu. Ya asal aja lah jualan. Padahal kan secara kita anak di kafe gitu, aduh ini tuh, asal kurang kumaha lah gitu lah. Nah akhirnya saya itu Kang, jadi ketemu masalahnya mereka dulu apa kan gitu kan. Udahlah akhirnya berani aja lah bikin lah, entah dia mau ada yang beli atau enggak gitu. Tes the water lah istilahnya kan gitu lah. Gitu kan. Tes ombak dulu kan gitu kan. Saya keluarin si template itu dan ternyata ada yang beli kan gitu kan. Nah, kalau udah ada yang beli kan jadi semangat gitu kan. Kayaknya harus bikin lagi nih, apalagi nih kan setelah itu mati kan harus bikin lagi kayak gitu sih kan. Jadi dari masalah dulu mereka tuh masalahnya apa gitu dan ternyata ada hubungannya produknya dengan berapa di? Udah berapa banyak di produknya? Sekarang udah 11 ya total ya, udah ada 11 produk. Udah 11 dari tahun 2014 ya? 2014. Nah, tadi nyambung sama Kang Ratno. Ide kreatifnya tuh sebelumnya munculnya selain dari masalah dianalisis, dari mana di? Ketika memutuskan gitu, produk ini gue bikinnya begini. Oh, kalau produk ini ya tadi tergantung temanya kan. Kalau produk saya itu berdasarkan tema kan. Satu yang ada yang tema BBM, tema Facebook, tema kanvas, tema Instagram, tema logo, identity, terus tema carousel. Jadi berdasarkan tema itu kan. Nih kita bidik dulu nih. Misalkan, misalkan nih kalau sekarang yang lagi ngehit kan microblog kan. Nah harusnya teman-teman DKP juga kalau yang lain tuh wah ini ada marketnya nih, ada demand-nya nih, ada yang banyak ngebutuhinnya nih. Nah, bikin harusnya microblog gitu kan, desain si microblog itu kan, dari situ sih, si proses kreatifnya gitu. Jadi kita tentuin dulu, ini kita mau bikin tema apa nih, kalau kalau chef mah ya kita mau bikin resep untuk masakan apalah kan, kayak gitu kan. Kan masakan tuh ada banyak kan, ada nasi goreng, ada soto, segala macam. Nah, kita tinggal tentuin gitu. Kita mau pilih ngebidik produk yang mana gitu. Ya gitu. Benar nggak sih ngejawabnya? Kejawab nggak? Iya. Nggak gini. Tapi merendah Didi itu sebetulnya terlalu merendah ini loh. Iya, dia tuh sebetulnya malah dia tuh ngerti tren. Jadi dia benar-benar ngelihat tren apa, dia benar-benar riset pasar tuh maunya apa, butuhnya apa, orang nggak mampu beli apa, terus dia bikin. Dia terlalu merendah. Didi risetnya sendiri atau Didi kerja sama komunitas itu atau sama ada satu agensi sendiri ya. Nah, eta maksudnya tambah rendah teuing, jadi eta teh hese. Ya, sendiri kan tadi kan saya bilang sendiri gitu kan. Jadi kita gabung dengan si komunitas, kita cari ini dan emang harus nggak bisa hanya diem aja gitu. Kita harus ngelihat perkembangan si ini tuh bakal ke arah mana gitu. Nah, sebelum dan gini di komunitas saya tuh ada isu-isu yang bisa di-create gitu. Jadi ini tuh bakal booming ini gitu kan. Ya udah jadi ada orang-orang petingginya gitu ya, influencernya yang orang-orang tuh ngomonginnya itu aja terus itu terus gitu kan. Nah, habis itu ya udah misalkan sekarang microblog nih kan semua pada microblog semua kan. Di explore Instagram semua itu kan. Nah, itu tuh udah satu pertanda sebetulnya kan gitu kan. Untuk si next produk berikutnya yang harus launching kayak gitu. Tapi seperti tadi si Gaby share tadi kan juga sebetulnya ini berlaku juga untuk semua bidang ya gitu. Maksudnya yang dilakukan Didi ini kan bisa dilakukan juga untuk ilustrator tadi kan. Nah, bahkan misalnya dia aku ini 3D gitu, jago 3D. Itu kayak Gaga gitu. Sebenarnya Gaga kalau mau kan bisa aja tuh bikin misalnya aku ke klien itu dia bilang aku pengen bikin inilah gini-gini gitu kan. Dia masih UKM gitu. Ada demonstrasinya kan pakai 3D. Jadi harganya segini, wah kemahalan katanya. Kalau sudah ada template yang 3D yang udah template gitulah, yang bisa dipakai, itu mungkin lebih mudah kan. Hal contohnya seperti itu. Terus ada macam-macam ya, misalnya teman-teman kita yang misalnya jago fotografi, itu bisa, dan aku sering lihat itu iklannya orang jualan preset ya dia. Ya, preset fotografi atau preset untuk film, itu semua hal yang bisa dilakukan oleh lulusan-lulusan DKV yang punya skill sendiri seperti tadi dibilang kan, mulai dari kamu keahliannya tuh di mana gitu. Tadi kalau gue catat ini ya, Didi bilang bahwa
kamu tuh paling confident itu ada di daerah mana, dari situlah kamu jual itu. Jadi nggak perlu, misalnya kamu nggak mau bekerja untuk orang, ya bisa kayak Didi ini untuk bekerja sendiri. Tapi fokus kepada lo keahliannya apa. Setelah kita tahu keahlian kita apa, baru kita pikirin tadi. Keduanya adalah, yang aku ahli ini, kalau aku bikin produknya, ada yang mau beli apa enggak. Gitu kan. Soalnya kalau apa namanya, nggak ada yang beli, ya kan bisa disetting gimana caranya aku bikin produk yang bisa mau dibeli orang gitu. Kira-kira gitu nggak, Di? Ya, benar-benar kayak seperti itu sih. Dan proses dia, ada waktu yang akhirnya Didi memutuskan untuk itu kan? Betul. Nggak tiba-tiba. Nggak tiba-tiba ketemu ke situ gitu kan, itu ada, ya itu balik lagi. Maksudnya gini, saya nyambung dari ini beberapa pertanyaan teman-teman mahasiswa itu ketika kemarin Gaga sama Chandra bicara, mereka kan lihatnya ke kondisi pandemi nih sekarang nih, kayaknya nih cocok nih ketika komputer grafik atau ke agensi gitu ya. Tapi ternyata banyak hal yang sebetulnya mereka juga bisa capai gitu. Kan Kang Rato sempat bilang dulu nih waktu pertemuan pertama katanya, DKV ini emang guys, nabrak tembok gitu ya, udah kemana-mana sebetulnya, bisa masuk kemana saja gitu. Akhirnya tadi Chandra bilang, gue skillnya ada di mana, gue concern di mana, gue spesial atau di mana, nah itu yang bisa dikembangkan. Nah mereka berpikirnya, saya harus kayak Kang Gaga, saya harus kayak Kang Chandra, padahal saya bisa kayak Kang Didi, kayak Kang Rato, dan lain-lain, dan akang-akang yang lain gitu maksudnya, dengan konsentrasi mereka masing-masing. Ya, jadi dan Didi itu ngasih solusi yang bagus sih gitu buat mereka yang punya skill, pengen ngejualnya, cuman gimana nih, apalagi saat-saat COVID kayak begini ya, gitu. Tadi Kang Ratna mau nambahin? Kemarin pengen nambahin, contoh lainnya dari produk Creative Planner kan Kang Chandra sendiri, plus si Gaga. Nah, itu tuh. Terus dijawab. Harus banyak nge-share tuh. Kita kemarin udah sharing, besok harusnya Unpas si Didi sharing. Ya, pokoknya nanti gua undang juga Gaga, Chandra, Didi. Di Chandra mah geus diboking ku isi padang cenah euy. Itu banyak juga yang lain tuh, sutradara tuh kayak Ganang mungkin. Ya makanya kita tuh banyak banget peluru gitu buat teman-teman, buat di-sharing ke teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah. Udah masuk list, sudah dilaporkan. Si Chandra udah masuk, si Didi mau gue masukin juga, siapin aja waktu. Kang Didi mau nanya, boleh Kang? Enggak, Kang Gaga. Tadi kan bilang, ya maksudnya sempat ngebahas tentang bikin plugin dan segala macam. Itu kan sebenarnya udah agak melintas ke dunia IT ya. Maksudnya, kalau kita kan, ya basically kita desain gitu ya. Kalau itu kan udah ke programming gitu kan. Berarti Kang Didi itu nyari vendor, nyari partner untuk ke area programming itu, atau memang Kang Didi belajar sendiri masuk ke area sana gitu? Nah gitu sih. Enggak sih, benar bagus pertanyaan. Jadi kan itu basic kita tuh di desain itu, ingat ya, jangan sampai kita lompat dari sana gitu ya, dan pasti bakal pusing lagi gitu ya, belajar lagi dari nol lagi, ini lagi. Enggak sih, jadi saya nyari orang yang mau berpartner gitu kan, mau barengan. Ya udah, saya fokus di ngedesainnya aja gitu. Saya bikin desain tampilan buat landing page-nya gitu kan. Nah yang tadi kan plugin buat landing page ya, buat web landing page, buat web jualannya. Udah saya bikin template, tetap core-nya di template, kita bikin template, habis itu udah serahin nih, kamu bagian programnya ya, mindahin dari template ini jadi plugin gitu kan. Ya udah, dia bagian situ gitu, bagian yang mindahin itu. Jadi ada partner buat ngebantu produk saya gitu. Jadi kalau yang di plugin itu benar-benar ada khusus yang programmingnya gitu. Kayak gitu. Nah kalau yang dari produk membership itu emang dari keresahan juga sih, daripada produk pakai membership yang lain, udahlah mendingan dimodalin gitu, bikin sendiri gitu kan akhirnya. Dan mereka di luar sana juga pasti banyak yang butuh juga gitu ya, yang model-model kayak gini gitu kan. Ya udah saya bikin flow-nya segala macam, si programming yang ngerjain kayak gitu. Kalau yang tadi ya yang udah ke sistem ya, bukan yang ke template. Dalam rencana mungkin dalam waktu dekat bikin perusahaan yang lain gitu dan dipegang sama orang yang lain gitu, tapi sebenarnya gue shadowing aja di belakang sebenarnya,
karena tapi, di situ nah itu keren itu. Dengan ngejual nama Om Gaga juga udah mantap sih. Wah, nih Gaga ini orang-orang wah malah lebih trust gitu kan. Wah, betul. Cuman gue gitu. di situ dijual sebagai nama aja, cuman Bener, yang megang nama aja. nggak boleh gue gitu. Yang megang yang lain gitu. Nah itu sebenarnya kalau gue ngeliat, gue ngerjain iklan atau apa itu sebenarnya ini marketnya tuh kecil, sebenarnya jumlahnya berapa sih gitu iklan Indonesia gitu ya misalnya. Terus film juga berapa sih? Tapi kalau kita ngelihat potensi industri video gitu ya atau film atau apa tapi dimasukin ke yang itu ke grade BC ini ternyata sebenarnya marketnya gede gitu. Kita mungkin malah bisa scale up gitu. Beda sama di iklan yang sekarang mungkin secara sebenarnya secara ya keuangan itu kurang sehat ya, pembayaran tuh 3-6 bulan gitu ya. Dan kuantitasnya sekarang makin turun ya. Makin turun, selain nilainya juga ini karena sekarang tuh klien tuh kan ke digital juga, budget iklan di push juga, karena dia harus lebih banyak memproduksi iklan. Misalnya kayak Banus jelasin ya sebelumnya ya itu kan ke kita tuh sebenarnya ngapain sih kita dengan ekspektasi kreatif yang tinggi, klien yang juga punya ekspektasi tinggi, sebenarnya nilainya juga udah nggak udah nggak worth it gitu. Nah sementara yang tadi itu kalau misalnya ke tadi market yang lebih luas itu sebenarnya potensial juga gitu ya. Mungkin ini diskusi aja ya. Hubungan ya nanti kalau bikin ajak gue lah gak. siap. Jadi kan kayak Didi gitu ya. Didi tuh bikin kan memang untuk UKM. UKM itu kan benar-benar orang-orang yang gue bikin usaha, modal gue cetek banget gitu. Nah itu aku juga sering ketemu juga dengan bahkan ya misalnya gini nih. Kalau tahu misalnya kamu sering lihat iklan-iklan di Facebook macam-macam ada namanya Videos, tahu nggak? Video Z, VIDYOOZE gitu. Nah itu keren tuh udah. Video 3D, tapi template nggak? Tapi nanti tulisan di dadanya bisa berubah namanya, atau bendera goyang-goyang namanya berubah. 200 ribu itu nomornya itu. Itu tuh yang iklannya. Itu benar-benar apa ya? Ya lo nggak bakal mengharapkan bahwa itu menjadi sebuah karya yang hebat banget, tapi dan UKM itu butuh kolaborasi antara si desainer itu dengan programming itu yang bisa dijual kayak Didi, harganya murah tapi yang beli banyak kan kayak gitu. Soalnya dan aku juga pernah sih waktu itu pernah ada apa sih ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa gitu kan soal DKV ini, mereka ngelihat yang misalnya Didi ini yang dibuat Didi ini sebagai ancaman gitu buat mereka. Benar. Iya, mereka mikir kan, oh kalau pakai gini-gini, gue bilang nggak mungkin jadi ancaman. Jadi gini loh, UKM itu kan memang beda mereka market. dalam posisi budgetnya masih kecil banget. Nanti kalau mereka besar, pasti mereka akan carinya mau yang custom, yang beda, gitu kan. Saat ini mereka pakai template karena ya mau gimana gitu. Contoh nih, aku ada klien, ya, dia itu fashion hijab, ya. Nah, dia itu pertama kali bikin logo, itu beli produk yang kayak Didi punya gitu, yang ribuan logo gitu kan. Dia bikin logo dari situ, ngambil aja diceplokin. Produk gua lagi itu. Mungkin produk lo malah. Nah, tapi dia makin besar. 2019 kemarin, dia di salah satu yang diberangkatkan ke New York Fashion Week. Sebelum berangkat ke New York Fashion Week, dia ganti logonya, dia hire desainer yang benar. Gitu loh. Soalnya nanti dia takutnya ntar sampai di sana ada orang yang lihat ini kan logonya logo template nih gitu. Dia pasti kalau udah sampai level tertentu pasti punya gengsi tertentu kan gitu. Jadi sebetulnya nggak perlu khawatir, semua ada rezekinya lah buat gue gitu. Jadi sama lah. Jadi soalnya UKM butuh sesuatu, pasti nanti pas mereka besar juga pasti mereka juga akan butuh sesuatu yang nggak template lagi. Kan malu juga perusahaan ini misalnya udah lumayan gede, pakai video bendera di depan ada logonya, ini kan template kayak yang UKM itu jualan juga, pasti nggak mau kan, gitu. Jadi itu apa ya? Ini ada level-level bisnisnya gitu, dan apa yang dibuat sama Didi itu memang salah satu level bisnis yang bisa yang bisa dieksplor gitu, karena ada marketnya juga. Gitu. Dan nah, yang gagal itu kan tuh bakal muncul terus itu, nggak ada habisnya. Yang bikin kayak apa namanya 3D buat perumahan macam-macam itu juga ada marketnya gitu. Iya. Robi mau nambahin kayaknya? Kalau nggak ada, oke, kita tutup.
Ya, terima kasih kehadirannya malam ini. Terima kasih Didi untuk sharing ilmunya, menarik banget, keren banget. Kita sampai jumpa lagi di obrolan minggu depan, hari Rabu jam 8. Terima kasih semuanya. Dan kita stop recording.